FM. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu, bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha. Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif jadi wirausaha siapa takut. Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau via streaming di www.radiomesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Pare-Pare. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda mendengarkan kami untuk di pagi hari ini. Seperti biasa telah kita jadwalkan ada dialog wirausaha bersama dengan teman-teman TDA, dan untuk pagi hari ini bergabung bersama kita sudah ada dua teman-teman dari TDA. Yang pertama ada Firman, owner dari Moonwalk Studio. Selamat pagi Om Firman. Selamat pagi Om. Ya. Yang kedua ada Restu, ini panjang nih kayaknya. Nah, saya baca dulu. Penar Studio, owner Penar Studio ya. Graphic Design and 3D Arsitektur. Oke, mudah-mudahan bacanya benar. Oke, pagi hari ini kita akan berdialog dengan tema tentang peran desain grafis terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi tema sentral kita untuk di pagi hari ini. Dan sebelumnya seperti biasa saya akan masuk dulu untuk menyapa teman-teman lewat kegiatan-kegiatannya selama ini, termasuk mungkin memperkenalkan usahanya ya. Meskipun secara pribadi memang saya sudah mengenal, tapi untuk pendengar pasti mungkin ada yang belum mengenal. Saya pertama dulu ke Om Restu. Selamat pagi Om Restu. Selamat pagi Om. Oke. Saat ini lagi berkutat di bidang desain 3D. Iya, sekarang ini saya lagi selain di desain grafis, saya juga bergelut di desain 3D arsitektur, seperti mengangkat bangunan 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke. Terus sudah berapa lama bergelut di arsitektur bangunan itu? Arsitektur bangunan itu yang awal-awalnya itu saya pelajari dari tahun lalu. Terus fokusnya itu pada saat saya dapat beasiswa di Bali. Jadi totalnya itu sudah kurang lebih 8 bulan saya bergelut di bidang 3D arsitektur. Oke. Saya mau ke berbagi pengalamannya Restu. Apakah menekuni arsitektur ini dulu kemudian bergabung ke TDA atau bagaimana? Sebelum bergabung di TDA saya itu sudah memiliki yang namanya usaha juga, atau bahkan di bidang desain grafis. Jadi saya masuk di TDA itu desain grafis dulu. Oh gitu. Ya nanti setelah masuk di TDA ya baru fokus ke pengembangan 3D arsitektur gitu. Tapi tetap untuk desain grafisnya masih jalan ya? Masih berjalan toh. Oke. Apakah masukan ini yang didapat dari TDA kemudian bisa berkembang menjadi masuk di arsitektur itu, atau ya udah memang sudah begitu rencananya? Apa pengaruh TDA kemudian membuat Anda lebih mengembangkan ke arsitektur? Sebenarnya seperti begini Om, saya mengembangkan arsitektur itu juga sebenarnya dari pengaruh TDA juga, karena kemarin ajaran dari TDA adalah pandailah Anda dalam melihat pasar. Oke. Jadi saya melihat pasar 3D arsitektur di Pare-Pare ini ya mungkin masih bisa dibilang
belum 50% lah. Kalau saya sih begitu kok, mudah-mudahan kalau salah ya, mudah-mudahan kalau saya salah. Jadi saya berinisiatif untuk bagaimana mengembangkan bakat itu. Namun kendala saya di awal adalah pertama, gurunya itu masih minim, masih apa namanya, masih belum saya dapatkan lah mungkin seperti itu. Jadi mau tidak mau saya pakai fasilitas yang gratis, yaitu dari YouTube. Oh iya. Yaitu belajar secara otodidak. Seperti itu. Kalau jenis yang ditekuni Restui memang ada juga yang di TDA itu sebelumnya? Ada. Siapa? Anas. Oh, kalau untuk desain grafis ada, tapi kalau untuk 3D arsitektur di TDA kayaknya belum ada ya, belum ada. Oh iya. Jadi share pengalamannya di situ ya. Iya. Oke. Saya ke Om Firman. Iya, Kalau berbicara siap. tentang TDA sih pasti udah lama ya. Kalau Siap. Oke. Ke itu dulu, ke usahanya dulu. Boleh cerita sedikit? Oh iya, kenalkan saya Firman. Jenis usaha sampai saat ini masih bergelut di dunia seni cetak saring atau bisa dikenal dengan sablon kaos. Sablon Ya, kaos. namanya itu Manual Studio. Mirip-mirip ini ya. Apa itu? Mirip-mirip ini yang saya pakai ya. Oh, wah iya iya iya. Iya. Siap. Jadi hasilnya ya bukan hasil, memang ini hasilnya ya, salah satu hasilnya ya. Kemarin Iya. Ini ada program kemarin ya? Iya, Tahun betul. sini ya. Program apa itu? Yang pare-pare versus corona ya. Ya. Sebenarnya itu kenapa pare-pare versus corona itu lahir? Awalnya itu begini. Jadi ya selama pandemi ini kan mungkin semua UMKM itu merasakan dampaknya. Nah, pada saat itu entah kenapa saya berinisiatif buat desain pare-pare versus corona. Nah, untuk istilahnya biar kompor di rumah tetap nyala lah. Saya buat itu, target awalnya itu sebenarnya satu lusin aman. Dan alhamdulillah kemarin itu tembus sekitar 80 lembar. Dan itu sebenarnya juga tidak digemborkan sih di flyer bahwa nanti akan didonasikan. Di flyer tidak ada, sekedar PO biasa. Cuman karena membeludak, maksudnya bukan membludak sih, lebih dari target lah istilahnya. Jadi ada sedikit yang saya sisipkan untuk donasi ke mana kemarin itu, ke TDA Peduli. Intinya begitu. Saya masukkan ke TDA Peduli. Artinya memang ilmu-ilmu seperti ini memang harus di-share di TDA atau bagaimana? Maksudnya? Strategi seperti ini di TDA. Maksudnya kan artinya kita akan agak kesulitan ketika pandemi, kemudian mungkin ada tidak support dari teman-teman TDA harusnya seperti ini, dan seperti yang Anda lakukan misalnya ya pola-pola Bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya. Tidak didapat. Ada memang kita diajarkan untuk bagaimana sekreatif mungkin mengelola usaha supaya bisa tetap jalan di masa pandemi ini. Dan salah satunya itu tadi membuat PO pare-pare versus corona. Oke. Ya. Oke, baik. Pak Mimang, saya menyapa dulu, boleh bantu dibacain, jelas kelihatan Enggak. atau tidak jelas kelihatan? Oh, tidak. Tentu. Ada Om Riko, Anda Woi. semua ini. Ada. Aswar, terus Mas Riko Ji. ya ada Samsur Rijal Madani. Mudah-mudahan kenal sama orang itu. Wah, Ya, kita akan masuk di tema kita untuk di pagi hari ini, tetap di 102,8 FM. Mesra 102,8 FM. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu, bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha. Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif jadi wirausaha, siapa takut? Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau streaming di www.mesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan.
Sekelas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Parepare. Baik insan mesra dimanapun Anda mendengarkan, untuk di pagi hari ini Anda bisa ikut berinteraktif. Ada layanan telepon yang kita siapkan di 0852 9952 0104. Ada layanan WhatsApp juga di nomor yang sama, atau Anda boleh bergabung melalui telepon 23556. Silakan di akun Facebook Mesra Radio Parepare juga bisa untuk sharing atau mungkin ada pertanyaan bersama dengan teman-teman di sini. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Ini menjadi pertanyaan dan memang harus seperti itu. Sejak kapan memulai desain grafis ini? Ke Om Imang dulu mungkin. Oke, terima kasih. Kalau saya desain grafis, awal mula kenal desain grafis itu 2012. Saya mulai belajar otodidak. Jadi desain pertama yang saya tahu itu ada namanya desain grafis WPAP. Sama aja mungkin itu di situ di WPAP, tapi itu hari WPAP yang komunitas itu ya? Iya, komunitas WPAP. Ya, saya main di situ, tapi kan kemarin itu main otodidak semua. Jadi main masing-masing di rumah, interaksinya itu lewat Facebook. Jadi kita ada grup di Facebook WPAP Community. Nah, di situ sharing, belajar. Saya awalnya itu 2012. Terus baru bisa mulai aktif, betul-betul aktif itu di 2015. Baru aktif main desain. Oke. Kalau Restu? Kalau ditanya bilang kapan mengenal atau mulai desain grafis, hampir sama juga dengan Om Imang ini. Saya kenal desain grafis dan tahu up to desain grafis pada tahun 2012 pada saat saya kelas 1 SMK. Jadi desain pertama saya itu adalah membuat background foto dan menghapus background foto. Dulu terus dikasih pindah yang seperti itu. Photoshop. Photoshop. Nanti fokusnya itu pada tahun 2015. Sejak saya masuk kuliah, di situ saya mulai fokus. Saya lihat pasar desain grafis ini cukup lumayan, apalagi di sana itu sudah mulai masuk yang namanya era 4.0, yaitu era digital. Jadi desain grafis itu bagi saya kedepannya itu 10 sampai 30 tahun ke depan akan terus eksis bagi saya. Akan terus eksis. Ya. Untuk menjadi seorang desainer ya, desain grafis khususnya, memang perlu bakat nggak sih, atau seperti apa kalau dari Imam? Atau memang dari kecil suka menggambar atau seperti apa? Sebenarnya begini, kalau kita bicara desain grafis itu tergantung dari individunya lagi, bakatnya atau apanya. Kalau saya pribadi dari kecil tidak pernah main gambar. Jadi kenapa tertarik dengan desain grafis? Karena itu tadi awal mula saya kenal itu dengan adanya WPAP. Wih, keren ini, maksudnya gambar objek tapi beraneka macam warna. Nah, di situ tingkat penasaran apa semua, mulai belajar dan kan sekarang desain grafis kan beda dengan desain dulu yang harus gambar manual apa semua. Kalau saya kan kalau sekarang kan digital, jadi lebih mudah dan itu intinya. Kalau desain grafis perkuat jam terbang, lebih banyak latihan, insya Allah bisa. Kalau Restu? Awalnya kemudian tertarik ke situ, memang ada bakat di seni rupa misalnya? Oh, baik. Sebenarnya bakat tentang desain ini sebenarnya itu sudah ada sejak SMP. Yaitu pada saat saya duduk di SMP, kan waktu SMP itu sudah kita pelajari namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, di situ yang kita diajarkan pertama itu menggambar lewat komputer, yaitu pakai aplikasi Paint. Iya. Jadi saya coba gambar di situ aplikasi Paint, seru juga ini ya, seru. Jadi saya berinisiatif bahwa nanti lulus SMP saya mau masuk di jurusan yang berhubungan dengan ini deh. Nah, dapat kemarin itu multimedia di SMK 1 Parepare. Jadi saya masuk di situ, terus saya dalami baik-baik, saya belajar, oh ternyata ini dia. Oke. Jadi saya tertarik itu sejak SMP.
Jadi artinya memang untuk menjadi seorang apa sih istilahnya kalau desain grafis? Desain grafis. Desain grafis. Nggak ada istilahnya ya? Nggak ada. Oh ya, Desain grafis. desainer ya. Desain. Tapi agak sulit kalau desainer. Desainer Ya. luas. Lebih luas ya. Pokoknya kalau untuk tertarik ke situ tidak perlu bakat khusus ya. Kalau pengalamannya Imang sebenarnya nggak ada bakat, Iya. tidak ada keinginan. Kalau Restu sih memang ada terus kemudian ditumbuh kembangkan seperti itu ya. Jadi mungkin kalau untuk yang pengen mencoba itu memang tidak perlu bakat. Tapi yang ditetapkan tadi Imang adalah Perkuat jam terbang. memperkuat jam terbang. Nah, sebuah usaha ini pasti memerlukan sebuah hal promosi. Nah, pertanyaan saya, apakah semua usaha perlu untuk sebuah desain grafis seperti ini? Perlu. Karena Sangat perlu. karena Saya gini, di zaman sekarang itu bisa dibilang mayoritas orang menjual produknya di sosial media. Dan bagaimana caranya supaya orang-orang yang ada di sosial media ini bisa tertarik dengan produk atau jasa kita, ya harus bagaimana kita memperbaiki, mengolah desain dari postingan kita itu supaya terlihat baik. Jadi itu kenapa saya bilang semua jenis usaha itu perlu adanya desain, ada sentuhan desain grafis di dalamnya. semua jenis usaha, Restu bagaimana Restu? Yang sepakat? Selama usaha itu, kalau saya pribadi Om Dimas, kalau saya semua selama usaha itu dia bergelut juga di sosial media untuk mempromosikan barangnya atau produknya. Kalau pendapatnya Restu? Kalau saya sih Om mengenai hal itu semuanya itu sangat penting. Yang penting usahanya itu positif dan lain sebagainya seperti itu. Karena kenapa? Seperti yang dikatakan Om Imang, bahwasanya saat ini kan kita sudah memasuki namanya era digital, yang dimana promosi sosial media, promosi penjualan di sosial media itu sangat up-upnya, sangat meningkat. Nah, untuk mengupscalekan ini penjualan kita, maka sangat dibutuhkan yang namanya sentuhan desain grafis. Kenapa demikian? Karena salah satu fungsi desain grafis Om yaitu adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi kalau desain promosi kita atau desain feed sosial media kita itu baik dan menarik, yang saya baca kemarin Om di sosial media 70% bisa meningkatkan kepercayaan konsumen sampai 70%. Oh, artinya memang desain ini akan berpengaruh dengan branding sebuah usaha. Berpengaruh sekali. Sangat Sangat berusaha. berpengaruh. Kalau untuk jenis usaha apa saja yang diperlukan? Ada spesifik selain yang mungkin promonya ke sosial media atau seperti apa? Untuk sebuah desain grafis, usaha apa saja yang perlu didesain? Atau Untuk semuanya? kalau saat ini yang saya lihat sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya itu usaha kuliner, fashion juga masuk. Sebenarnya semuanya sih Om. Semuanya. Yang jelasnya dia bergelut di dunia sosial media, baiknya gunakan jasa desain grafis lah. Oke, Insan Mesra boleh ikut bergabung. Kita tunggu juga untuk di pagi ini. Saya menyapa dulu untuk Om Ahmad. Selamat pagi, Amin Tobarut. Kemudian untuk Pak Sabir Umar juga selamat pagi. Sudah bergabung. Ada Om Darmawan juga kayaknya ini. Wah. Ya, berikutnya sebuah perusahaan akan membuat sebuah citra. Itu mungkin dalam bentuk logo ini. Nah, pertanyaan saya, kenapa UMKM juga perlu mendesain sebuah logo? Kita kan cuman ya, kalau bahasa apa biasanya ya usaha biasa saja. Kenapa mesti ada logo? Sampai Ya, kalau tidak ada nanti Om Pujo. ya baik Om, jadi begini Om, sebenarnya ya begini, pentingnya logo bagi UMKM itu adalah sebagai bentuk identitas bagi usaha mereka. Iya. Artinya apa? Ketika ada logo, lagi-lagi saya bilang tadi Om, itu akan membangun kepercayaannya calon konsumen, bahwasanya oh ini usahanya memang profesional dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya dari logo itu adalah membangun identitas
Ya. Namun logo saja itu tidak hanya serta-merta gambar-gambar atau saja, itu harus ada memiliki makna. Jadi setiap tarikan garis yang digambar atau didesain itu memiliki makna, dan makna itu adalah berkaitan dan sangat berhubungan dengan doa. Baik itu berkaitan dengan visi usahanya atau misi usahanya, itu semua dituangkan dalam bentuk logo, dan itulah yang akan berbicara secara nonverbal atau secara langsung kepada konsumen bahwa ini yang saya jual. Oke, sekedar memperjelas, artinya bahwa setiap apa yang ada di situ, apakah itu garis atau gambar atau warna mungkin atau bentuk, semua itu ada permaknaan ketika kita membuat Semua sebuah. ada makna. Semua ada makna. Oke. Sedikit juga Om. Banyak aja nggak apa-apa. Lanjut. Salah satu karya desain grafis yang paling ribet dikerja adalah, bagi saya sih, logo. Alasannya? Alasannya karena betul-betul sangat ribet. Karena kenapa? Karena kita harus riset dulu mengenai bagaimana omset dari usaha ini, bagaimana visi bisnis dari perusahaan ini, apa tujuannya ke depan, dan dia mau apa dan sebagainya. Jadi kita harus, bagaimana seorang desainer grafis itu harus merangkum semua dalam pikirannya sehingga menuangkannya itu dalam bentuk gambar logo, sehingga terciptalah gambar yang betul-betul diinginkan. Bahkan ada juga itu pembuatan logo itu sampai memakan 1 tahun. Itu hanya riset saja. Riset saja. Riset. Oke. Eksekusinya itu mudah, cuma risetnya agak sulit. Kalau Om Iman sendiri, kesulitan ketika membuat sebuah desain logo misalnya atau apa? Kalau saya pribadi, jujur saya belum pernah kerja logo. Saya itu cuman lebih ke gambar vektor. Ada istilah vektor art, land art begitu. Jadi ke objek manusia yang begitu-begitu. Kalau logo saya ndak terlalu main di sana. Nah, apa tadi? Kesulitannya mungkin nggak usah ke spesifik logo, mungkin kesulitan ketika Anda membuat sebuah desain apabila customer memberikan file pecah. Apa istilah, kapasitas filenya itu kecil, jadi pada saat kita mau menggambar ulang, mengimprov itu gambar, di situ tingkat kesulitannya sebenarnya. Ya, tapi kan terkadang kita tidak mengerti juga. Oke, mungkin untuk sebagian orang mengerti bahwa file yang harus diserahkan itu harus kualitasnya tinggi, besarnya seperti ini misalnya. Bagaimana dengan yang seperti itu? Kan kalau saya sih, karena saya bergelut di dunia sablon juga, jadi saya itu sebelum menggambar, sebelum memulai desain itu saya tanya memang nih, jadi istilahnya contoh desain apa kita mau, bagaimana konsepnya. Nah, kalau memang ada mi desainnya, itu kan enak nih. Tapi kalau misalnya dia masih menerawang, tidak tahu bagaimana ini desain supaya bagus, mending saya yang gambar ulang. Maksudnya saya cukup dia konsep di satu kertas untuk bagaimana model desain dan lain-lain. Mending sudah ada konsepnya, baru kita gambar ulang lagi, lebih ribet ki. Kalau saya begitu, mending saya gambar ulang kembali, maksudnya gambar dari awal lah daripada gambar ulang. Oke, seperti itu ya. Jadi, tapi pernah nggak dapat mungkin dari Restu atau dari Imang, karena filenya misalnya tidak sesuai yang kita inginkan, kemudian kita mendesain ulang, tapi akhirnya customer ini nggak respect dengan desain itu? Kalau saya pribadi kan memang kalau desain itu saya kasih jangka waktu 2-3 kali revisi. Jadi kalau tidak suka bisa kan direvisi ulang begitu. Sampai sekarang sih belum ada yang sampai komplain-komplain bagaimana. Artinya mereka terima saja ya, meskipun tapi tetap berusaha ya untuk dikomunikasikan saja bagaimana sampai dia betul-betul puas. Oke, selanjutnya ini sebenarnya pertanyaan sudah bisa dijawab ini. Kenapa memilih desain? Ya baik Om. Saya memilih desain seperti tadi yang saya katakan, bahwa memang ketertarikan saya di desain itu sejak SMP, dan juga pas 2015 itu
saya sudah melihat peluang yang nanti ini desain grafis ini 10 tahun ke depan itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi pada tahun 2015 itu sudah masuk gencar-gencarnya sosial media, bahkan orang tua pun sudah bisa main Facebook gitu. Yeah. Belum lagi sampai 5 tahun ke depan. Nah, sampai sekarang ini alhamdulillah puncak dari pamornya desain grafis itu pada tahun 2017. Di situ sudah ada yang membuka jasa desain grafis, manajemen sosial media, handling sosmed dan lain sebagainya. Jadi saya melihat betul apakah ini memang sudah ditakdirkan bahwasanya desain grafis itu akan sangat dibutuhkan pada tahun 2017 ini, bahkan sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat peluangnya itu desain grafis, sehingga saya tertarik adalah sangat besar. Dan juga bagi saya ya, banyak mungkin orang mengatakan bahwasanya desain grafis itu sulit. Desain grafis itu harus memiliki yang namanya imajinasi yang tinggi. Nah, namun bagi saya itu, selama kita suka pekerjaan itu, selama kita jadikan pekerjaan itu sebagai hobi, itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi desain grafis ini sejak 2015 sudah saya jadikan sebagai hobi. Oke. Jadi daya imajinasi juga sebenarnya tidak terpengaruh ya dari itu ya. Dari apa itu? Untuk sebuah desain ya. Yang tadi sebenarnya begini. Seberapa kuat imajinasi itu kemudian menghasilkan sebuah desain? Seberapa kuat imajinasi itu dalam membuat suatu desain itu sangat kuat sekali Om, karena imajinasi itu adalah sama halnya kalau kita pergi keluar lah, contohnya begitu, kita keluar terus kita menemukan inspirasi terus dan lain sebagainya. Jadi imajinasi itu sangat penting, karena kenapa? Karena imajinasi adalah bagaimana otak ini mengeksplor lebih dalam lagi tentang karya seni yang akan kita buat. Oke. Nah, ketika biasa begini, ada orang yang butuh akan imajinasinya, terus saya dulu butuh akan imajinasi. Nah, salah satu kuncinya itu adalah bagaimana kita mengatasi kebuntuan imajinasi yang sekarang kemarin adalah dengan cara saya berjalan-jalan, atau saya pergi ke daerah-daerah. Saya pergi ke Makassar, saya melihat desainnya orang, begini, pulang dari Paris, saya mau kasih begini deh. Saya pergi ke Pindrang. Jadi imajinasi itu terkadang didapatkan dari kita jalan-jalan. Oke. Jadi sumbernya mungkin dari situ ya. Iya, Om Imang, Siap. mungkin sedikit dijelaskan saja. Apakah memang desain grafis ini hanya berhubungan dengan dunia digital? Tadi kan banyak dikatakan bahwa memang perkembangan sosial media artinya sangat mempengaruhi perkembangan desain grafis ini. Apakah memang hanya berhubungan dengan dunia digital saja, atau ada hal lain yang ternyata bisa menunjang juga perkembangan desain grafis ini? Kalau saya bukan cuma dunia digital, banyak hal sebenarnya. Salah satunya juga kan digital online ya. Iya. Online, offline juga bisa. Bagaimana kita mendesain suatu kantor kita, apalagi kita kan usaha nih. Bagaimana image customer itu datang di tempat kita langsung, wih keren tawa. Itu kan harus didesain. Nah itu perlu desain grafis. Contoh misalnya kayak Restu, kan dia main di arsitektur 3G. Jadi mendesain sebaik mungkin workshop atau kantor usahanya supaya customer itu nyaman di situ. Karena salah satu cara untuk membuat customer datang ke tempat kita itu bagaimana supaya dia nyaman di tempat kita, dia merasa enak, tenang. Itu harus butuh desain. Jadi tidak mesti harus digital, offline juga bisa. Artinya memang sebenarnya desain grafis itu bukan hanya untuk membuat sekedar logo atau model-model baju, misalnya seperti itu, gambar-gambar di baju atau di mana, tapi bisa juga digunakan untuk menata sebuah rumah atau kantor, begitu Restu ya? Oke. Selanjutnya, ini kan tadi kita sudah sempat ngomongin soal ternyata saya hanya seorang UMKM misalnya, dan memang tadi sempat dibilang bahwa logo itu adalah cerminan bagaimana usaha kita. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian pandangan teman-teman tentang UKM yang tidak memiliki
logo ini misalnya? Oke. Ya baik Om, jadi pandangan saya mengenai UMKM yang tidak memiliki logo sebenarnya begini Om ya. Ada juga itu usaha Iya. yang tidak memerlukan logo. Salah satu contohnya adalah penjual coto. Jadi itu kan saja pokoknya dia hanya penjual coto. Jadi seperti itu kan? Iya. Dan ada logo kayak bentuk dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya ke depannya ya mungkin dikasihlah logo gitu supaya memperkenal dan memperjelas identitasnya seperti itu. Oke. Pendapat saya mengenai UMKM yang tidak memiliki logo sih artinya tidak saya tidak menyalahkan bahwasanya itu salah. Tapi disarankan buatlah logo supaya identitas dari usaha kita itu ada. Oke. Seperti inilah bentuk usaha saya. Jadi saya tidak salahkan bahwa kamu salah tidak punya logo, tidak saya salahkan, tapi saya sarankan Oke. buatlah logo. Oke. Seberapa kuat kemudian desain atau logo itu menciptakan sebuah branding sebuah perusahaan? Kuat. Seberapa kuat itu? Kalau ditanya seberapa kuat logo membranding usaha kita itu, saya pikir apa ya? Karena logo kan kembali lagi identitas usaha. Logo itu adalah identitas usaha. Jadi apabila logo kita istilahnya menarik, bagus, ada ciri khasnya, pasti orang tahu. Dan misalkan contoh brand-brand luar lah, istilahnya Supreme apa semua dan lain-lain, itu buat logo sesimpel mungkin tapi menarik. Jadi biar orang pakai di mana saya pasti dia tahu, oh anunya brand ini misalnya, anunya ini. Jadi saya pikir sangat kuat lah identitas logo itu. Dan juga dari logo itu bisa membuat orang bangga memakai brand tersebut. Contohnya Nike, Adidas, dan sebagainya, brand-brand yang kuat yang memiliki logo-logo simple. Walaupun simple, tapi orang sangat puas dan bangga memakai itu. Salah satu contohnya adalah Apple ya kan? Logonya itu hanya Apple yang digigit setengah, tapi semua orang di dunia ini sangat bangga memakai hal tersebut. Walaupun memang sebenarnya ada orang bertanya kalau seperti begini, kau pilih mana? Yang ini atau yang ini toh? Yang merek apa yang saat dengan yang ini? Contohnya iPhone ya. Secara pribadi juga saya mengalami hal tersebut. Kalau disuruh pilih antara ini dengan iPhone, saya memilih ini karena mungkin HP ini murah. Tapi dalam benang hati saya juga mau iPhone, saya juga mau Apple. Karena betapa kuatnya itu branded dari logonya, dari sehingga dia itu bisa membuat orang itu sangat ingin memilikinya atau bangga menggunakan hal tersebut. Oke, jadi memang sebenarnya logo itu menjadi hal yang utama ya. Ya, tadi sempat disinggung tentang logo. Ada yang simple, ada yang ribet. Kemudian, kalau sepengetahuan teman-teman yang sudah bergerak di desain grafis ini, lebih kuat mana logo itu mempengaruhi apakah yang desainnya simple, cuman kayak apel digigit, atau dengan sebuah logo yang penuh dengan warna atau penuh dengan gambar-gambar seperti itu? Kalau saya, jadi begini Om, simple atau tidaknya suatu logo dilihat lagi dari usahanya. Jadi kalau misalnya usahanya kayak kuliner misalnya, dia itu tidak mungkin, maksudnya tidak masuk kalau dia simple satu warna misalnya logonya. Dia lebih bagus kalau jreng, kayak misalnya penjual apalah. Karena memang tujuannya dia membuat logo itu bagaimana customer atau konsumennya itu langsung enak dia lihat dari logo saja itu dia sudah bisa bayangkan bagaimana produknya ini satu brand. Jadi misalnya ada pesan kuat di situ ya. Ya logo betul. Itu. Jadi bisa, kalau saya sih tergantung dari jenis usahanya, apakah dia kuliner, apakah dia fashion. Kalau fashion lebih ke elegannya. Dia cuman menceritakan ciri khasnya di dalam satu logo. Misalkan kayak saya sablon, tidak mesti harus sampai 5 warna logonya. Cukup identitas logoku, apa jenis usahaku, sama ciri khas usahaku saya tuangkan di logo. Tapi kalau kuliner,
bagaimana logo ini bisa memanggil istilahnya itu menarik customer supaya masuk di outlet. Jadi dia lihat logo dari depan itu, ada logo tak terpampang misalnya, enaknya ini coba deh, penasaran kak, wah gambarnya keren begini. Jadi pengaruhi alam bawah sadarnya customer tak untuk berbelanja di outlet kita itu. Iya. Artinya memang untuk simple atau ribetnya itu tergantung jenis usaha yang ditekuni juga. Tergantung jenis usaha, tergantung keinginan customer tak. Jadi kita kan sebelum membuat gambar atau desain, kita harus konsultasi dulu sesama ke customer tak apa keinginannya. Kan dia yang tahu kebutuhan usahanya itu bagaimana. Oke. Jadi harus ada interaksi dulu lah. Oke. Begini, ini kan memang kita sudah sepakat kalau ternyata logo ini adalah branding sebuah perusahaan. Bagaimana kita menjelaskan dengan gambar apa yang kita inginkan, apa yang kita berikan kepada customer sendiri. Melihat peluangnya sendiri untuk tadi sih sebenarnya Restu sempat membahas bahwa peluangnya memang besar. Kalau untuk di Pare-Pare sendiri, bagaimana teman-teman melihat peluang itu, peluang seorang yang menekuni desain grafis ini ke depannya? Kalau saya pribadi sih sudah cukup bagus Om, karena di Pare-Pare ini kan bukan cuma kita berdua, banyak teman-teman kreatif lain yang mulai main di dunia desain grafis, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka masih eksis semua. Jadi sebenarnya desain grafis itu tidak mesti tertuju pada logo, dia main di art, di mural, gambar-gambar tembok dan lain-lain. Nah, itu masuk semua desain grafis. Dan di Pare-Pare ini saya anggap cukup lumayan besar anak muda kreatif Pare-Pare, khususnya di dunia desain grafis itu bergerak, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Oke. Banyak anak muda yang mulai bergerak. Nah, ini kan boleh juga kita anggap sebagai sebuah kerjaan. Artinya kan ada marketnya. Untuk nanti ini yang kita sasar. Kalau tadi Firma mungkin bilang bahwa banyak yang tertarik. Bagaimana kemudian peluang dengan marketnya ini untuk kedepannya? Tidak masalah sih. Kalau kedepannya, karena begini, setiap desain grafis. Atau begini, kita terima telepon dulu kayaknya ini. Ada siap. yang. Ya, assalamualaikum Pak Umar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Jano diberikan kesempatan ini sharing dengan anak muda TDA ini Pak Jano. Agak ribut Pak. Ya, angin kencang ini Pak. Oke, Pak Umar, silakan. Dengan logo ya. Jadi saya kira logo itu memang sangat penting dalam suatu marketing, penjualan. Marketing ya. Kalau bahasa pasarnya barangkali Pak Janggo maka kodenya atau tandanya ya suatu usaha. Ya. Kalau saya pelajari ya suatu usaha itu yang punya logo itu biasanya penilaian konsumennya itu mengatakan bahwa ini bagus. Karena apa? Yang namanya logo itu risiko tinggi juga Pak Janggo ya. Mungkin dari teman TDA juga. Karena kapan suatu produk itu ada logo dengan ciri khasnya, kemudian konsumennya apakah dia bentuk desain atau dinner merasa tidak nyaman, dan luar biasa juga risiko yang dihadapi. Baru logonya dilihat itu orang sudah menghindar itu Bang. Nah ini yang barangkali memang bahwa bukan desain logo saja yang ditonjolkan dengan cantik warnanya, desain gambarnya, tetapi betul-betul harapan konsumen itu sebenarnya bagaimana kualitas yang diharapkan, itu sangat penting. Yang pertama ya, lagi-lagi saya katakan bahwa sangat merugikan juga
UKM itu kalau tidak sesuai dengan harapan konsumennya, betapa ya memang sangat penting yang namanya logo ya, ada juga kerugiannya. Sama dengan, mohon maaf ya, barangkali satu perguruan tinggi itu ada nama alma mater ya. Kalau alma mater itu kurang ini ya pasti juga orang masuk perguruan itu ya agak lemah ya kalau. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ya kita istilahkan ini usaha apa ya, jenis yang sama. Kalau dulu-dulu ya mudah-mudahan anak-anak muda ini sudah berubah cara berpikirnya dalam persaingan usaha, Pak Janggo. Iya. Saya lihat itu perilaku usaha kita ini khususnya generasi-generasi di atasnya adik-adik TDA ini, kalau sifatnya itu pribumi punya usaha bersamaan masih tinggi yang namanya persaingan tidak sehatnya yang saya lihat. Oh iya. Ya, kita sudah masih lihat di atas-atasnya ada ini toko bangunan apa namanya, banyak terbuka di kota-kota atas pada umumnya. Di situ kelihatan persaingan-persaingan yang tidak sehat dalam hal ini. Maka karena dia tidak punya wadah untuk menyamakan misalnya persepsi secara ininya, atau apakah memang karena bisnis itu sifatnya memang saling menjatuhkan, tidak tahu bagaimana, tapi mudah-mudahan lah prinsip-prinsip TDA tidak seperti itu. Itu yang kedua ya. Ya. Yang ketiga, masa era pandemi COVID ini ya gencar-gencarnya kita dengar ini ada stimulus UMKM ini. Apakah TDA ini sudah menerima atau tidak? Kemudian seperti apa tindakan TDA ini melihat? Karena saya dengar-dengar ada indikator tertentu ya UMKM bisa menerima daripada stimulus ini. Di sisi lain, efek pandemi COVID ini bukan melihat orang tidak mampu dan mampunya, semua kena efek ini. Iya, iya, iya. Ya, khususnya stimulus ekonomi dalam hal bantuan ke UMKM. Sekiranya itu Pak Janggo, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, makasih Pak Umar. Pembicaraan saya ini kepada adik TDA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan dan ada juga pernyataan. Yang pertama mungkin ketika logo itu bisa mempengaruhi orang karena ilfil misalnya seperti itu. Karena melihat logonya, oh ternyata logonya seperti ini, kemudian mempengaruhi dia untuk menggunakan atau membeli produk itu. Terus yang kedua tadi, bagaimana di TDA ini ketika ada jenis usaha, saya rasa Imam bisa jawab ini. Ketika ada jenis usaha yang sama, lalu kemudian apakah tidak saling gontok-gontokan atau seperti apa? Terus yang ketiga, bagaimana dengan stimulus yang sebenarnya ini harus dijawab sama ketua TDA ini. Stimulus atau mungkin sebagai salah satu dari member aktifnya TDA, Imam atau Restu mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih. Saya jawab tadi yang pertanyaan kedua ya Om. Ya. Jadi bagaimana TDA menanggapi satu usaha untuk beberapa orang ya begitu ya? Ya, usaha yang sama. Usaha yang sama. Sama-sama desain grafis. Sama-sama desain grafis. Jadi begini Om, ini sudah lama sekali dicanangkan oleh TDA yang namanya kolaborasi. Jadi kita kolaborasi itu walaupun sesama jenis, tidak masalah. Apalagi sekarang, apalagi kita berbicara dunia desain grafis. Desain grafis itu setiap orangnya punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita mau dibilang saling sikut dan lain-lain, kita kan sudah diajarkan memang di TDA bagaimana saling kolaborasi dan lain-lain, dan itu rata-rata mindsetnya member itu sudah seperti itu Om. Jadi kalau untuk bilang bersaing itu hilang milah dari anuta, dari pemikiran untuk bersaing. Malah kita sesama jenis, jujur saya pribadi usahaku sablon, dan di member TDA itu banyak usaha sablon. Ada Om Rijal, ada Om Rijal, ada Om Rasmin, ada Om Kimbum di atas, Kiter. Tapi kita bagaimana, saya juga sering kolaborasi dengan Kausta, biasa kolaborasi dengan Kausta, biasa kolaborasi dengan Rasmin. Padahal satu jenis usaha, tapi memang di TDA itu kelebihannya memang kita bagaimana
open mind, yang seperti dia bilang Kak Rizal, selalu open mind. Jangan pernah berpikiran negatif tentang usahanya teman-teman, bahkan sejenisnya. Jadi kita bagaimana selalu untuk kolaborasi sama teman-teman, karena di poin-poin nilai TDA itu memang dicanangkan itu kolaborasi. Oke. Tagline-nya memang kolaborasi. Kalau pertanyaan yang ketiga, pernah dengar atau seperti apa? Mungkin ada stimulus dari pemerintah atau seperti apa? Stimulus. Ada bantuan? Untuk saat ini Atau mungkin ada di antara teman-teman member yang misalnya dapat bantuan dari pemerintah? sampai sekarang ini Om, karena saya kebetulan juga di divisi Pelang. Kalau untuk bantuan dari pemerintah berbentuk apapun bentuknya sampai sekarang belum ada. Oh, belum ada ya? Ya, cuman komunikasi ke pemerintah daerah itu sekarang alhamdulillah jalan dengan baik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada beberapa menit waktu kita. Apakah bentuk desain akan mempengaruhi? Oh, ini sebenarnya udah terjawab ya. Tapi nggak apa-apa diperjelas lagi bagaimana kemudian bentuk desain itu dapat mempengaruhi sebuah sales. Ya baik, seperti tadi yang memang bentuk desain itu memang mempengaruhi penjualan kita. Karena kenapa? Karena desain yang menarik dan bagus itu bisa menaikkan kepercayaan konsumen sampai dengan 70%. Seperti tadi yang bilang Bapak yang telepon Pak Umar. Ya? Iya, Pak Umar. Pak Umar, bahwasanya pertanyaan pertama yang mengenai logo ini sensitif. Iya. Jangan sampai gara-gara logo orang tidak mau datang ke outlet kita. Nah, biasa memang ada seperti itu. Tapi itu juga tidak, mohon maaf ya, itu juga tidak sebenarnya. Tidak menjamin. Bisa jadi logonya sederhana tapi produknya sangat enak atau sangat berkualitas. Itu ada itu Om. Ada. Dari hal ini tersebut, dari ketika orang tersebut beli dan produknya bagus, orang ini yang beli cerita lagi ke orang. Cerita, jadi terjadi namanya marketing secara tidak langsung. Cerita dan sebagainya. Akhirnya banyak orang datang. Walaupun memang logonya simpel. Nah, ketika orang ini yang menjual, contohnya minuman ya, mengupgrade logonya menjadi profesional, maka bisa dibilang bahwasanya usahanya itu insya Allah akan naik. Sudah produknya bagus, kualitas produknya bagus, ditambah dengan branding yang menarik dan baik, insya Allah itu bisa itu. Artinya memang mendesain harus itu ya, memperhatikan juga beberapa unsur ya? Iya, harus memperhatikan beberapa unsur Om kalau desain itu. Jadi pada saya bilang harus riset dulu kalau misalkan desain logo, karena logo ini misalkan Om, kalau kita menciptakan sebuah logo itu kayak desain brosurnya dan lain sebagainya itu akan mengikut. Contohnya warnanya itu logonya adalah ada warna kuning dan biru. Jadi nanti desain brosurnya itu tidak boleh jauh dari warna kuning dan biru. Oke, identitas karakternya memang harus ada di situ. Karakternya begitu Om. Jadi sebagai betul-betul identitas. Tidak, makanya tadi saya bilang logo itu merupakan pekerjaan yang paling sulit di desain grafis, dan cocok dia bilang Bapak yang tadi memang sensitif dan harus memang dikerjakan oleh orang-orang yang profesional dan tersertifikasi. Oke, baik. Kita berada di penghujung kebersamaan untuk di pagi hari ini. Om Imang dan Om Restu, sebelum pamit mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai sebuah kesimpulan, kemudian bagaimana bagaimana peran desain grafis terhadap UMKM. Boleh saya mulai dulu dari Restu, silakan. Baik Om, jadi peran desain grafis ini sangat luar biasa untuk di zaman sekarang. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai identitas bagi perusahaan. Terus yang kedua adalah bagaimana membranding perusahaan atau usaha. Terus yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan konsumen atau calon konsumen terhadap apa yang kita tawarkan, terhadap apa yang kita jual, yang dimana notabene yang apa yang kita jual itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan dari ketiga fungsi ini itu sama-sama berkolaborasi. Yang pertama, si penjual yaitu bisa mempromosikan penjualannya dengan produk yang bagus dan melalui desain yang menarik. Nah, betul. Dan si konsumen atau kakak konsumen ini
bisa membeli produknya dari kakak penjual ini dengan nyaman dan bangga memakai produknya. Jadi biasa itu Om, ada orang itu cetannya kayak logo di minuman, di cup, itu dipoto, dijadikan story gitu Om Di. Nah itu salah satu orang bangga terhadap desain atau produk yang ditawarkan oleh kakak penjual itu, seperti itu. Jadi logo itu atau desain grafis itu sangat penting. Pertama, saya ulang lagi, identitas dari apa yang kita jual, usaha kita. Yang kedua, membranding, memperkenalkan apa ini usaha kita yang sesuai dengan visi misi dan kualitas produk kita. Dan ketiga adalah meningkatkan upscale penjualan kita. Itu fungsi dari desain grafis ini Om, bagi saya sih seperti itu. Oke. Mungkin Imang sebagai penutup, bagaimana kemudian peran desain grafis terutama terhadap UMKM di Parepare? Oke, makasih. Jadi begini, kalau kesimpulan saya, peran desain grafis terhadap UMKM itu sangat penting. Tapi tidak menjamin bahwa apabila desain kita bagus, menarik dan lain, menjamin produk kita laku, tidak. Kalau saya pribadi tidak. Tapi desain itu bisa sebagai alat bantu memperkenalkan identitas diri dari usaha kita. Jadi dia jadi nilai pendukung lah istilahnya. Kalau apa tadi? Perannya? Perannya sih sangat penting Om, sangat penting. Tapi saya kembali lagi, kan seperti tadi yang dia bilang Pak siapa tadi? Pak Umar, bagus desainnya mungkin, tapi rasanya jelek produknya. Tadi dia sempat apakah? Jadi memang sebenarnya harus ada seiring ya dengan desain yang bagus, apakah desain logonya, desain tempatnya dan sebagainya, itu harus sejalan dengan produk yang kualitas dijual. Produk. Jadi ceritanya istilahnya begini Om, kalau 100% itu 20% peran desain. 20% peran desain, atau bisa mungkin dikatakan 30% peran desain dalam menjual produk kita. Sisanya itu produk kita lah yang bagaimana racikannya dan lain-lain. Ya, jadi desain itu cuma memperkenalkan bahwa gambaran awal. Ya, gambaran awal bahwa saya menjual ini, spesifikasinya seperti ini dan lain-lain. Masalah rasa kan dapurnya beda lagi. Ya. Baik, terima kasih Om Imang, Om Restu. Pagi hari ini sudah bergabung bersama kita. Sebelum saya pamit, saya pengen menyapa dulu untuk Om Afik. Terima kasih sudah ikut bergabung. Terus ada Rasmin, ada Syarifa Bintahir, Nurlia Nurung. Wah, ini ada pertanyaannya, tapi saya terlambat melihat. Apa itu? Usai KD, apa yang harus dilakukan untuk pengembangan? Oh ya, mungkin bisa, itu jawabannya mungkin bisa bergabung di TDA ya. Banyak sekali ilmu di sini. Ada Muhammad Haidar Hasan, anak muda andalang. Terus Aci, logo adalah doa dan usaha. S. Duren Karamel, Amin Togaru Ahmad, Sabir Darmawan Rijal, dan Mas Riko. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kita di Dialog Wirausaha untuk di pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan berdialog dengan Akademi Keperluan Fatimah untuk dialog kesehatan, dan untuk wirausaha kita bisa bertemu lagi di bulan depan pada Selasa minggu yang ketiga. Terima kasih sekali lagi Om Imang, terima kasih Om Restu sudah bergabung bersama kita, dan kita pamit untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era persaingan usaha yang semakin terbuka, perlu strategi bisnis yang semakin tepat. Mengenal lebih jauh apa sih entrepreneur itu, bagaimana mengubah mindset awal yang harus dibangun dalam berwirausaha. Semua dikupas tuntas dalam dialog interaktif kewirausahaan. Ayo bergabung bersama di dialog interaktif jadi wirausaha, siapa takut. Dialog interaktif kewirausahaan setiap Selasa minggu ketiga di 102,8 FM atau via streaming di www.radiomesra.com pukul 10 pagi. Dialog interaktif kewirausahaan terselenggara atas kerjasama Radio Mesra 102,8 FM dan TDA Komunitas Tangan di Atas Parepare.